Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Skorbia 21. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengamati struktur sekresi pada tumbuhan. Oke, yang kita butuhkan adalah air, silet, objek glass, pinset, kemudian cover glass. Sedangkan bahan tanaman yang kita pakai adalah daun patah tulang, kemudian ada pinus, kulit jeruk, dan batang salvia atau bisa juga Clinopodium atau Lamiaceae lainnya. Oke, yang pertama kita akan mengamati latisiper atau pembuluh lateks yang ada pada tumbuhan daun patah tulang atau Euphorbia tirucali. Jadi batangnya kita potong secara longitudinal atau membujur. Nah, kemudian yang kita amati itu adalah bagian korteksnya. Jadi kita potong atau kita sayat pada bagian korteksnya. Jadi, sekresi merupakan suatu fenomena pemisahan substansi protoplas dari sel. Sekresi itu dapat berupa ion-ion yang dipisahkan berupa garam-garam, hasil asimilasi, senyawa-senyawa hasil metabolisme yang tidak berguna atau hanya sebagian digunakan secara fisiologis, seperti alkaloid, tanin, terpen, resin, dan berbagai kristal ataupun substansi yang mempunyai fungsi khusus seperti hormon, enzim, dan sebagainya. Secara garis besar, struktur sekresi dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu posisi eksternal dan internal. Jaringan sekresi eksternal terdapat pada epidermis seperti trikoma berkelenjar, kelenjar nektar, dan kelenjar tumbuhan pemakan serangga. Jaringan sekresi internal terdapat pada bagian yang lebih dalam dan dibentuk dari diferensiasi parenkim. Nah, setelah selesai menyayat batang daun patah tulang ini secara longitudinal atau secara membujur, kemudian kita tetesin dengan air, kita tutup dengan cover glass, dan kita amati di bawah mikroskop. Nah, jadi latisifer yang ada pada daun patah tulang ini merupakan latisifer majemuk atau articulate yang disebut juga latisifer baruas. Nah, pembagian latisiper sendiri menjadi dua, yaitu ada latisiper sederhana atau non-articulate atau tidak beruas, dan yang beruas, contohnya pada daun patah tulang ini. Berikutnya pada batang Clinopodium, jadi kita sayat secara transversal dan usahakan mendapatkan sayatan yang tipis. Jadi atau dapat kita buat beberapa sayatan. Nah, kemudian apabila selesai kita teteskan air, kemudian kita tutup dengan cover glass dan kita amati di bawah mikroskop. Nah, jadi pada batang Clinopodium ini kita akan mengamati struktur sekresi eksternal yang berupa trikom glandular. Nah, jadi untuk membedakan trikom non glandular dan trikom glandular adalah apabila trikom glandular itu bentuknya agak membulat, sedangkan yang non glandular itu bentuknya memanjang dan ujungnya tidak membulat. Oke, berikutnya adalah batang pinus. Kita sayat secara transversal juga. Nah, pada batang pinus ini kita akan menemukan namanya kelenjar resin atau saluran resin. Nah, ini dapat ditemukan pada batang ataupun daun pinus. Nah, cara terbentuknya rongga
dari kelenjar resin ini dapat terbentuk secara sizogen, yaitu terbentuk dengan pemisahan sel karena menjauhnya sel yang satu dengan sel yang lain dapat terjadi tanpa pembelahan sel terlebih dahulu. Selanjutnya sel yang menghadap ruangan akan membelah sehingga akan membesarkan ukuran ruangan. Nah, ruangan sekresi ini dapat berbentuk bulat. Berikutnya kulit jeruk. Kulit jeruk ini dapat pula diganti dengan daun jeruk. Nah, untuk sayatan pada kulit jeruk ini kita dapat menyayat secara transversal atau longitudinal. Kemudian pada daun jeruk itu kita sayat secara transversal. Nah, rongga sekresi yang terbentuk pada kulit jeruk ini dibentuk secara lisigen, yaitu terbentuk dengan melarutkan dinding sel dan dikelilingi oleh sel-sel yang hancur dan pecah di sekitarnya. Nah, kulit jeruk ini berisi minyak atsiri. Nah, ini merupakan perbandingan pembentukan kelenjar secara lisigen dan sizogen. Jadi silakan like, komen, dan subscribe apabila channel ini bermanfaat. Terima kasih.